Itu juga harus kita perhatikan. Masing-masing negara punya kebijakan, punya aturan, punya undang-undang. Saya ambil contoh di Saudi. Di Saudi tetap orang harus ikut kepada ulil amri di sana. Artinya masjid kalau dibilang nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuka. Kalau dibuka ya kena hukuman di sana. Di sana orang keluar umpamanya di saat pandemi yang besar sebelum ini harus pakai masker. Nggak pakai masker kena denda 1.000 real. Jadi ada aturan di sana. Begitu juga ketika ulil amri mengatakan saf harus renggang, ya harus ikut. Kalau tidak kena hukuman karena di sana ada undang-undang yang wajib dilaksanakan. Beda di sini kalau di Indonesia. Masing-masing negara punya, di sini kan cuma himbauan, nggak ada undang-undangnya. Himbauan aja. Dan yang sudah melaksanakan sholat rapat ini bukan satu orang, jutaan di Indonesia ini, udah jutaan. Yang nggak melaksanakan cuma berapa orang kan? Bisa dihitung. Yang ngaji itu yang nggak laksanakan. Yang ngaji-ngaji, berapa ustadz, berapa doktor itu. Gitu. Takutnya luar biasa. Kok takut kepada wabah, nggak takut kepada Allah? Yang memerintahkan saf ini rapat siapa? Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Yakin masjid bersih, insya Allah nggak akan kena. Yang dilaksanakan dalam masjid ini protokol syariat. Syariat. Jangan antum di masjid pakai masker. Jangan kan, insya Allah orang dari luar masuk dengan wudu bersih semuanya. Dijaga sama Allah. Dan buktinya nggak ada. Antum lihat dari mulai awal di Indonesia ini pandemi, awal Maret sampai sekarang, alhamdulillah aman masjid, nggak ada apa-apa. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari malapetaka, dari wabah, dari penyakit yang berbahaya. Itu yang kita doakan untuk kita dan kaum muslimin semuanya. Jangan kemudian akhirnya orang-orang yang takut ini tambah sakit jiwa. Doakan mudah-mudahan di masjid sakit, kena corona, la haula wala quwwata illa billah. Jadi sakit. Ustadznya juga jadi sakit sekarang ini. Mestinya dia ilmunya bermanfaat, sekarang malah sibuk dengan ODP, OTG. Ya Allah ya Rabbi, hilang tuh ilmunya, hilang. Mestinya kan dia bicara soal Al-Quran, hadis, mengingatkan orang kepada Allah, mengajak orang. Syiar Islam yang paling besar apa? Salat, azan, dipanggil 5 waktu. Azan, hayya ala shalah, hayya ala ke masjid. Kok antum takut? Orang awam sudah sholat, jutaan orang sudah sholat. Kok antum masih di rumah masih ketakutan? Ntar akhirnya mati sebelum mati lagi. Karena takut. Nggak boleh orang beriman takut, nggak boleh. Nggak akan kena kepada kita kecuali Allah apa yang Allah takdirkan. Orang beriman ditakut-takuti tambah berani dia. Kan sahabat demikian. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, tambah berani. Bukan tambah takut. Tambah takut mereka kepada Allah, tambah tawakal kepada Allah. Cukup Allah pelindung kami dan dia sebaik pelindung. Ini yang harus dihidupkan. Jadi justru di saat wabah itu Allah menguji kita, menguji iman kita, menguji tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Diuji kita ittiba nggak kepada Rasulullah. Ini ujian semuanya. Tapi orang beriman menghadapi ujian biasa. Jangan dianggap berlebihan takut. Ya kalau di negara lain ditakut nggak ada masalah. Kita jangan. Kita kenyataan yang ada, antum bisa lihat dong. Antum ini udah sibuk dengan data sih. Ya tiap hari dengan data. Jadi tambah takut. Kalau juga mau jujur, waras, yang sembuh ini 1.000, 100, puluhan ribu yang sembuh. Ada yang meninggal, takdir Allah sudah meninggal, ajal. Gitu. Cuma jangan ditakuti dong. Artinya sebelum ada wabah corona, ada nggak yang meninggal? Ada banyak yang meninggal. Sebelum ada wabah itu banyak yang meninggal. Banyak penyakit-penyakit yang di Indonesia ini orang meninggal setiap hari. Kayak penyakit TBC dan yang lain banyak. Jantung aja tiap hari orang mati. Nggak ribut tuh orang, nggak ribut. Tapi giliran wabah ini, dibesarkan oleh media, antum juga ikut. Jadi yang menyebarkan ini bukannya dari pemerintah, ustadz-ustadznya. Hati-hati, takut. Tiap hari di HP-nya itu ada berita tentang wabah, berita tentang
corona. Kan nggak baik seperti itu. Antum berikan semangat kepada kaum mukminin untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun atas semua dosa. Itu yang bagus bagi para dai, para ustadz itu. Ajak umat ini untuk kembali kepada Allah, ajak umat untuk taubat kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ajarkan mereka untuk takut hanya kepada Allah. Ajarkan mereka demikian, bukan ditakut-takuti, bukan. Ajarkan mereka untuk mengimani tentang cobaan, ujian, musibah dari Allah Taala yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk membedakan siapa yang beriman dengan benar, siapa yang munafik, yang dusta. Dengan cobaan ujian ini Allah ingin mengangkat derajat kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan menghapuskan dosa kita. Dengan cobaan ujian ini Allah akan masukkan kita dalam surga. Selama kita sabar dan redha dan jalani syariatnya. Bukan tambah takut, bukan. Ini tidak takut-takuti. Ustaz-ustaz takut-takuti, punya kelompok atau grup WA, nakut-nakuti yang lain. Tambah takut. Antum gimana? Antum gak usah jadi ustaz kalau penakut. Kalau penakut gak usah jadi ustaz. Kesian murid-muridnya. Akhirnya kalau antum sakit, ya murid juga ikut sakit. Mesti antum berani dong. Di antara akhlak yang mulia yang diajarkan Rasulullah, sifat syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Para sahabat berani. Nggak ada penakut. Antum lihat mereka diutus oleh Rasulullah ke negeri-negeri yang jauh. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman sendirian. Dulu nggak ada lampu seperti sekarang, nggak ada hotel, nggak ada